Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Setiamukti, NIM 2020-12-11-2, kelas 1C Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul fungsi staffing. Yang pertama, pengertian staffing. Yang kedua, proses penyusunan personalia atau staffing. Yang ketiga, langkah-langkah proses staffing. Pengertian staffing. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dini, dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Proses penyusunan personalia atau staffing. Kegiatan-kegiatan penyusunan personalia sangat erat hubungan dengan tugas-tugas kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi, sehingga pembahasannya sering ditempatkan sebagai bagian dari fungsi pengarahan. Fungsi penyusunan personalia harus dilaksanakan oleh semua manajer, baik mereka mengolah perusahaan besar ataupun menjadi pemilik perusahaan kecil. Langkah-langkah proses staffing. 1. Perencanaan sumber daya manusia. 2. Penarikan. 3. Seleksi. 4. Pengenalan dan orientasi. 5. Latihan dan pengembangan. Perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku, dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. Ada 3 kepentingan dalam perencanaan sumber daya manusia atau SDM: kepentingan individu, kepentingan organisasi, kepentingan nasional. Komponen-komponen perencanaan SDM. Tujuan perencanaan SDM harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, organisasi, dan kepentingan nasional. Perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi. Syarat-syarat perencanaan SDM. Harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya. Harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM. Harus mempunyai pengalaman luas tentang job analysis, organisasi, dan situasi persediaan SDM. Harus mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa mendatang. Mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. Mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuan pemerintah. Prosedur perencanaan SDM. Menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. Mengumpulkan data dan informasi tentang SDM, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya, menetapkan beberapa alternatif, memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Jika perencanaan SDM dilakukan dengan baik, akan diperoleh keuntungan-keuntungan, yaitu manajemen puncak memiliki pandangan yang lebih baik terhadap dimensi SDM atau terhadap keputusan-keputusan bisnisnya. Kendala-kendala perencanaan SDM. Standar kemampuan SDM, manusia atau SDM makhluk hidup, situasi SDM, kebijaksanaan perburuan pemerintah. Penarikan dan seleksi karyawan. Menurut Hardi Handoko, penarikan karyawan adalah suatu proses pencarian dan pengikatan para calon karyawan atau pelamar calon karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila lamaran atau aplikasi mereka diserahkan dan hasilnya setelah para calon karyawan diseleksi. Hambatan-hambatan penarikan pegawai. Hambatan kebijakan kompensasi, kebijakan status, rencana SDM, kebijaksanaan promosi gender dalam atau dari jenjang ke jenjang, kondisi pasar tenaga kerja, kondisi lingkungan ekstern akibat pengangguran tinggi, perekonomian yang lemah, dan tenaga terampil yang langka. Persyaratan jabatan, kondisi lingkungan,
persyaratan kerja. Seleksi adalah suatu proses untuk menentukan orang yang diramalkan akan berhasil pemangku jabatan itu nanti. Secara umum ada 3 tujuan seleksi. 1. Untuk mengetahui kecakapan seorang pegawai. 2. Berusaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang cocok dengan pekerjaan yang dipangkunya. 3. Berusaha untuk mendapatkan tenaga kerja tidak hanya yang cocok pada saat sekarang, tetapi tenaga kerja yang memiliki potensi untuk dikembangkan di kemudian hari. Proses seleksi adalah serangkaian kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Langkah-langkah ini mencakup pemanduan kebutuhan pelamar dan organisasi. Metode seleksi menurut Manulak merupakan dasar penyeleksian, yaitu 1. Keahlian, mencakup 3 aspek: technical skill, human skill, dan conceptual skill. 2. Pengalaman kerja, 3. Umur, 4. Jenis kelamin, 5. Keadaan fisik, 6. Performance atau penampilan, 7. Bakat, 8. Temperamen, 9. Karakter. Pelatihan karyawan dan pengembangan. Tujuan latihan dan pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dan mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Sedang, pengembangan lebih luas ruang lingkupnya dalam meningkatkan kemampuan, sikap dan sifat-sifat kepribadian serta penyesuaian diri dengan kemajuan teknologi. Kompensasi kepada karyawan. Kompensasi sendiri memiliki pengertian sebagai balas jasa yang diberikan oleh suatu perusahaan. Menurut Marioto 1994, tujuan kompensasi adalah 1. Pemenuhan kebutuhan ekonomi karyawan atau sebagai jaminan ekonomi security bagi karyawan. 2. Mendorong agar karyawan lebih dan lebih giat. 3. Menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kemajuan. 4. Menunjukkan penghargaan dan perlakuan adil perusahaan terhadap karyawan, atau adanya keseimbangan antara input yang diberikan kepada karyawan terhadap perusahaan dan output atau besarnya imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Sistem kompensasi yakni 1. Sistem prestasi, 2. Sistem waktu. Jenis-jenis kompensasi yang lain diantaranya 1. Pengumpahan insentif, 2. Kompensasi pelengkap atau fringe, 3. Keamanan dan kesehatan karyawan. Kompensasi merupakan istilah yang berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial atau financial reward yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi. Beberapa terminologi dalam kompensasi. 1. Upah atau gaji. Upah atau wage biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam, atau semakin lama kerjanya semakin besar bayarannya. Sedangkan gaji atau salary umumnya berlaku untuk tarif mingguan, bulanan, atau tahunan. 2. Insentif merupakan tambahan-tambahan gaji di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. 3. Tunjangan atau benefit. Contoh-contoh tunjangan seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, liburan-liburan yang ditanggung perusahaan, program pensiun, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian. 4. Fasilitas atau facility adalah kenikmatan atau fasilitas seperti mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.